Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk pembacaan Alkitab di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, inilah kami umat pilihan-Mu yang datang dengan kerinduan untuk membaca firman-Mu di dalam Alkitab. Pimpin kami ya Tuhan agar kami mengerti dan memahami isi firman-Mu yang akan kami baca. Dan kiranya kami dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Keluaran 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yang berkata, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku, khususnya Opa dan Oma, anggota persekutuan kaum lanjut usia yang beribadah di rumah. Selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Tentunya kita sebagai orang yang percaya tetap berpengharapan bahwa kita dalam keadaan yang sehat, ceria, dan diberkati. Bacaan kita pada hari ini, Keluaran 21 ayat 1 sampai 6, itu menceritakan tentang perbudakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budak itu diartikan anak-anak. Lanjut, dia ada arti sebagai orang gajian, orang digaji. Dia sebagai hamba. Ada arti juga sebagai pelayan. Dan yang paling terakhir itu artinya
jongos. Itu budak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam bahasa Ibrani, budak itu terbagi atas dua. Yang laki-laki itu disebut ebed, E-B-E-D, ebed. Dan yang perempuan itu disebut sifka. Sifka. Kedua istilah budak ini, ebed dan sifka ini pertama kali ditulis di Alkitab di dalam Kejadian pasal 12 yang menceritakan tentang Abram dan Sarai masuk ke tanah Mesir dan mereka diterima dengan perlakuan yang baik. Yang jadi pertanyaan dalam pembacaan kita adalah, mengapa Allah menyetujui ataupun mengapa Allah mengizinkan perbudakan itu ada? Dalam mengetahui kata perbudakan atau perbudakan penindasan ini dalam teks Alkitab, ada beberapa catatan mengapa ada perbudakan dalam konteks Alkitab. Yang pertama, terjadinya perbudakan itu seperti yang dikisahkan dalam Kejadian 14, Bilangan 31, Ulangan 20 ayat 4. Budak itu karena orang yang kalah perang, tawanan perang. Jadi peperangan terjadi jika yang kalah itu mereka ditawan dan menjadikan budak. Yang kedua, Pengkhotbah 2 ayat 7, Imamat 25 ayat 44 itu menceritakan tentang budak belian. Jadi seorang yang kaya mempunyai lahan yang besar, ia tidak mungkin mengerjakannya atau mengolah lahan tersebut. Dia memerlukan orang kerja. Jadi orang yang bekerja di tempatnya itu dia harus beli, budak belian. Dan dalam hukum sipil, yang mengerjakan pekerjaan yang kasar dalam sistem ini, itulah para budak. Yang ketiga, budak itu terjadi karena seorang anak yang lahir di rumah tuan. Jadi budak anak lahir di saat dia dalam perbudakan. Itu dikisahkan dalam Kejadian 17 ayat 12, ayat 13, ayat 27. Jadi menceritakan itu, si bujang datang, lahir, kawin, anaknya lahir saat dia masih berstatus budak. Yang keempat, alasan mengapa ada budak dalam konteks Alkitab ini itu sebagai perbudakan itu terjadi karena ganti rugi. Dikisahkan dalam Keluaran 22 ayat 3. Seseorang kedapatan mencuri dan kerugian yang dialami oleh korban serta kerusakan yang terjadi karena pencurian itu harus diganti oleh pencuri tersebut. Jika tidak bisa mengganti, maka ia wajib jadi budak di tempat yang tadi itu, di tempat mencuri, di rumah orang yang punya kepunyaan harta yang dicuri itu. Dia menjadi budak di situ. Yang kelima, terjadinya budak itu karena membayar hutang. Si A berhutang kepada si B. Jatuh tempo si A tidak bisa membayar hutangnya, maka dia wajib menggantikan hutangnya itu dengan memberikan anak-anaknya.
menjadi budak. Ini dikisahkan dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1, Nehemia pasal 5 ayat 5 sampai dengan 8. Dan yang terakhir, seperti pembacaan kita pada malam hari ini, pada ayat 5 dan ke-6, atas kemauan sendiri ia tetap menjadi budak. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila dibandingkan hukum perbudakan dengan yang dibuat oleh manusia dengan hukum perbudakan yang diatur oleh Tuhan, sangat jauh berbeda. Kita tahu bersama, bangsa kita pernah merasakan dijajah dan mengalami perbudakan. Jepang dikenal dengan romusannya, Belanda dikenal dengan kerja rodi. Dipaksa, tidak ada ampun untuk tetap bekerja. Dan hak yang diberikan hanya satu, yang bebas, hanya untuk bernafas. Sisanya penjajah itu yang mengatur. Mau makan atau enggak, mau tidur apa enggak, istirahat apa enggak, semaunya dia. Dan jika lebih kemari lagi, ada mungkin bapak, ibu, atau oma, opa yang di rumah pernah menonton film yang ada kisah perbudakan di dalamnya. Saya ingat masih SD kemarin, bukan kemarin sih, 20 atau 30 tahun yang lalu. Masih SD, itu ada telenovela yang ngetren waktu itu. Judulnya Little Missy. Di dalam film itu selain mengkisahkan tentang kisah cinta antara Rudolfo dan Missy, ada kisah tentang budak belian. Dengan jelas ditonton ataupun didengar bagaimana penyiksaan yang terjadi. Masing-masing, Rudolfo sebagai kaum bangsawan, Missy dengan ayahnya seorang Baron Araruna, mempunyai budak belian. Dan mereka dengan tekun bekerja di tempat yang ditentukan. Nah, tatanan hukum dunia ini kemudian dengan sengaja Tuhan campur tangan untuk memberi aturan Allah mengenai hukum ini. Tidak boleh ada penindasan lebih dari 6 tahun. Harus adil dan perlakuan dengan benar sesuai Taurat. Itu tahun ke-7 adalah tahun Sabat. Budak itu harus bebas, merdeka, tanpa syarat, tanpa dipungut biaya. Ini sistem perbudakan yang Tuhan atur. Di dalam pembacaan kita diceritakan jika seorang bujang datang bekerja menjadi budak ke rumah tuannya, di tahun ke-7 ia diizinkan untuk merdeka. Apabila ia datang bujang, terus dalam masa perbudakannya atau masa pekerjaannya itu dia kawin dengan budak perempuan yang ada di dalamnya, tahun ke-7 dia sendiri yang bebas. Istri dan anaknya tetap di rumah tuannya. Rasa-rasanya tidak adil ya. Apa tega Tuhan membiarkan keluarga ini terpisah? Di balik itu memang keadilan Tuhan itu, jika dia tidak ingin pisah, maka diberikan kesempatan dia melepas hak kemerdekaannya itu tetap menjadi
budak di rumah tuannya. Karena ada satu lagi yang perlu diingat. Selain tahun Sabat, tahun pembebasan, ada tahun Yobel. Tahun ke-50 adalah tahun pembebasan, hitungan dari awal Paskah. Jadi dengan harapan ini nih, Ebet, tahun ini kamu merdeka. Tetapi jika kamu mau bersabar, 2 tahun lagi ini tahun Yobel. Tetap tinggal di sini, dan jika tahun Yobel itu tiba, istri dan anak-anakmu itu semua merdeka bersama dengan kamu. Di dalam kehidupan kita untuk sekarang ini, bagaimana relevansi firman ini tentang perbudakan? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, oma-opa yang ada di rumah. Budak itu identik dengan pekerjaan berat, peraturan yang memaksa, sakit hati, bangka dada, kecewa itu pasti, tertekan, dongkol, apa lagi? Ya, pasti maraju, bahkan mau berontak. Dan seperti yang terjadi di dalam perbudakan itu, kegiatan-kegiatan yang dijalani itu semua diatur oleh tuannya. Rasa-rasa yang tadi itu, dongkol apa semua itu, terjadi karena mungkin sang budak itu belum move on. Yang dulu dia hidup bebas, sekarang penuh dengan aturan. Tetapi jika dia mengerti dengan keadaan, sadar diri, taat, pasrah, serta berserah kepada Tuhan, maka sudah pasti sampai tahun pembebasan ia tetap setia menjalankan tugas-tugasnya. Di masa pandemi ini, kita seakan-akan diperbudak oleh situasi. Dulunya kita bebas kemana-mana. Ayu Ting-Ting bilang kesana kemari mencari alamat. Sekarang kita hanya diam di satu alamat. Dulu kita bebas beribadah, sekarang mempunyai batasan-batasan. Cuma ibadah di rumah. Situasi ini membuat kita tertekan, rasa dongkol, mau berontak juga pasti ada. Tetapi bagaimana kita mau menjalani ini dengan rasa pasrah kepada Tuhan, berserah. Mungkin di masa-masa ini oma-opa apalagi, bukan saja tinggal di rumah, tapi dilarang kemana-mana. Mau ibadah cuma sendiri, ataupun cuma berdua. Biasanya hari-hari ketemu opa oma, ibadah hari Minggu ketemu opa oma yang lain, saling tegur sapa. Sekarang cuma baku haga 2 orang. Oh, kasihan. Tetapi bagaimana kita menyikapi
perasaan yang terjadi ini seperti budak yang tertekan oleh aturan-aturan yang ada. Kita menyikapi ini dengan rasa percaya diri kepada Tuhan, bagaimana kita untuk dapat keluar dari rasa tertekan tadi. Kita membawa diri kita untuk tetap setia walaupun dalam kesusahan maupun kesedihan. Hari-hari belakangan ini begitu sangat membuat kita semakin ketakutan karena keadaan ini. Perjalanan kehidupan selalu mempunyai warna tersendiri. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Di dalam hal ini, jika tadi dalam pembacaan Alkitab, budak saja Tuhan atur secara detail supaya bagus. Walaupun dia jadi budak, tapi ada tahun pembebasan. Tuhan atur secara rinci supaya ada keadilan di sana. Tidak ada penindasan seumur hidup. Apalagi kita yang notabene-nya sesuai Efesus pasal 1 ayat 5 adalah anak-anak Tuhan. Dia pasti peduli dengan pergumulan kita. Dia pasti mau mendengar akan suara hati kita. Dan puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu di dalam kegiatan panitia GPB Penil sudah ada kegiatan bakti sosial menjadi saluran berkat kepada jemaat ataupun masyarakat di sekitar gereja kita yang terdampak oleh pandemi ini. Mungkin di balik larangan kita beribadah seperti biasanya, di dalam keterpisahan kita satu dengan yang lain, di dalam kesendirian kita saat beribadah, mungkin kita dituntut lebih fokus, bersungguh-sungguh, dan berdoa untuk pergumulan hidup kita selanjutnya. Dalam ibadah-ibadah sebelumnya, mungkin ada rasa minder, atau orang Belanda bilang rasa kerene. Di saat ibadah sama-sama, ya berdoa, tutup mata, nanti tunggu amin amin. Tapi mungkin sekarang di rumah lebih fokus dalam berdoa. Karena Matius 6 ayat 6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oma opa, di dalam keterpisahan ataupun di dalam kesendirian, mari fokus untuk beribadah dan berdoa agar supaya tahun pembebasan yang dinanti-nantikan seorang budak dan tahun pembebasan yang dinantikan oleh kita semua yang hidup di dalam tanda petik
keterbatasan dengan peraturan yang ada karena pandemi ini, kita dapat merasakan merdeka karena doa-doa kita panjatkan kepada Tuhan setiap hari di dalam kesendirian kita, lebih tulus dan jujur. Mungkin 1-2 bulan pertama so pasti kurang ibadah di rumah. Tetapi saat ini mari, walaupun dengan keterbatasan, fokus kita kepada Tuhan di dalam doa dan beribadah, semakin hari semakin bertambah, semakin meningkat. Untuk menutup khotbah saat ini, ada satu syair lagu saya mau nyanyikan. Syairnya begini: cukupkanlah ya Tuhan kasih karuniamu di saat aku lemah, di situ aku kuat karena kasih dan anugerah-Mu. Selamat fokus di dalam keterpisahan, selamat beribadah di dalam kesendirian, dan selamat menyongsong tahun pembebasan dari pandemi ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.